kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematika Tren. Nah, hari ini kita akan membahas suatu materi ajar yang sedang berjalan di kelas 12 SMA, yaitu mengenai perubahan data. Nah, yang ini perubahan data, ya, perubahan data. Nah, jadi kalau perubahan data ini sering keluar dalam soal SBMPTN atau saat ini soal-soal UTBK, ya. Nah, kita langsung ke materinya, perubahan data. Nah, perubahan data ini ada dua bagian. Ada perubahan data tidak beraturan, ada juga perubahan data yang beraturan, ya. Nah, kalau perubahan data tidak beraturan ini sering berhubungan dengan barisan aritmatika, kemudian barisan geometri, ya. Nah, dalam barisan aritmatika ini berarti kalau ditanyakan jumlah n suku pertama yaitu Sn, maka berlaku n per 2 kemudian dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Nah, satu lagi, Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A tambah UN. Ini ya. Nah, kemudian kalau untuk barisan geometri, yang ini, untuk mencari Sn-nya juga ada dua, ya kan? Yang pertama adalah A, R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, ini kita gunakan ketika R-nya lebih besar dari 1, ya. Kemudian Sn sama dengan A 1 kurang R pangkat N dibagikan dengan 1 kurang R. Ini kita gunakan ketika R-nya lebih kecil dari 1, ya. Nah, sekarang kalau untuk beraturan ini ada rumus-rumus tertentunya, ya. Misalkan saya buat dulu tabelnya. Saya buat di sini adalah operasinya, kemudian saya buat di sini untuk rataan, kemudian median, kemudian modus, kemudian untuk kuartil, ya. Ini juga berlaku untuk desil dan juga persentil, ya. Nah, kemudian di sini saya buat simpangan rata-rata, jangkauan, kemudian simpangan baku. Kemudian saya buat di sini varians, saya singkat dengan var, ya. Nah, kalau untuk perubahan data, kalau dia beraturan, kalau misalkan suatu data itu ditambahkan, ya, misalkan ada data yang lama, kemudian ditambahkan dengan sesuatu, maka memperoleh data yang baru, kan gitu. Nah, kalau untuk rataan, median, modus sama kuartilnya itu tetap ditambahkan, ya. Itu tetap ditambahkan. Nah, kalau untuk simpangan rata-rata, jangkauan, simpangan baku, dan varians itu tetap. Artinya kalau data yang lama 10, variansnya kalau ditambahkan suatu angka, maka simpangan rata-ratanya akan tetap nilainya, jangkauannya atau simpangan bakunya atau variansnya. Nah, bagaimana kalau dia dikurang? Kalau dia dikurang, yang ini tetap dikurang, yang ini tetap. Oke? Nah, kalau dia dikalikan, maka ini juga dikalikan, yang ini dikalikan, ya, berubah dia. Artinya gini, misalkan ada data yang lama dikalikan suatu angka, maka untuk median, modus, kuartil, dan rataannya dikalikan juga, dan untuk simpangan rata-rata, jangkauan, simpangan baku, variansnya tetap dia dikalikan. Nah, hal yang sama kalau untuk pembagian, yang ini juga tetap dibagi, yang ini juga tetap dibagi, ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. A adalah rata-rata dari X1, X2, X3 sampai dengan X10. Nah, di sini berarti ada 10 N-nya, ya kan? Nah, jika data berubah mengikuti pola X1 tambah 1, X2 tambah 3, X3 tambah 5 sampai seterusnya, maka nilai rata-rata menjadi titik-titik. Nah, berarti inilah yang dinamakan dengan perubahan data tidak beraturan, ya. Nah, sekarang kita cari dulu total nilai dari X1 ditambahkan dengan X2 sampai dengan X10, ya. Ini sama dengan total nilainya berarti
A dikalikan dengan 10 atau 10A sama saja ya. Karena rata-ratanya A yang ini. Udah? Nah, sekarang kita masuk ke data yang baru. Data yang baru ini dibuatnya X1 tambah 1 ditambahkan dengan X2 ditambahkan 3, kemudian ditambahkan X3 tambah 5 tambah titik-titik ya. Nah, ini dibagikan dengan 10 untuk mencari rata-ratanya, sama dengan titik-titik ya. Karena disuruh kita mencari rata-rata data yang baru ini. Nah, berarti kan bisa ini kita pisahkan ya. Berarti X1 tambah dengan X2 tambah dengan sampai X10, karena di sini sampai 10 datum ya. Nah, kemudian ini saya buat per 10, kemudian ditambahkan dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai suku ke 10 ya. Nah, dibagikan dengan 10 sama dengan, nah berarti kan yang ini merupakan barisan atau penjumlahan deret aritmatika karena bedanya sama ya kan. Nah, jadi total nilai X1 tambah X10 itu sama dengan A kali 10 per 10 ditambahkan dengan, sekarang ini kita cari. Nah, berarti kita gunakan Sn sama dengan 10 per 2 ya, karena anggotanya ada 10 kan gitu. Nah, dikalikan dengan 2A, berarti 2 kali 1, yang ini suku pertamanya 2, tambahkan dengan N kurang 1 berarti 9 ya kan. 9 dikalikan dengan B, bedanya sama dengan 2 berarti ini 18 ya. Nah, yang ini 20 dibagikan ke sini, ini 10, maka 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Nah, jadi di sini adalah 100 per 10. Nah, jadi hasilnya adalah yang ini saya coret, yang ini juga saya coret, maka rata-rata data yang baru itu adalah A tambah 10. Ini jawabannya yang A. Kita lanjut. Nah, yang nomor 2 yang ini ya. XO adalah rata-rata dari X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X10. Jika data berubah mengikuti polanya yang ini, data yang barunya, maka nilai rata-rata menjadi titik-titik. Nah, sekarang kita cari dulu total nilainya ini ya. Rata-ratanya XO, maka dari sini kita peroleh X1 tambah X2 tambah sampai dengan X10, yang ini total nilainya adalah 10 dikalikan dengan XO atau XO kali 10 sama saja artinya. Nah, sekarang masuk kita ke data yang baru ya. Data yang baru, data yang baru ini adalah X1 per 2 tambah 2 ditambahkan dengan X2 per 2 ditambahkan dengan 4, kemudian X3 per 2 ditambahkan dengan 6 sampai dengan titik-titik, ini dibagikan dengan 10 ya, karena yang ditanya sampai X1 sampai X10 kan gitu. Maka ini dibagi 10 sama dengan, nah sekarang kita jabarkan yang ini, yang atas ini. Berarti boleh kita buat kayak gini, 1 per 2 dalam kurung X1 tambah X2 ditambahkan dengan sampai X10 ya kan, dibagikan dengan 10 ya. Nah, ditambahkan dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik dibagikan dengan 10 sama dengan, nah sekarang X1 tambah X2 tambah sampai dengan X10 itu kan total nilainya 10 kali XO ya kan. Nah, maka ini sama dengan apa? 1 per 2 dikalikan dengan 10 XO per 10, maka ini saya coret dengan ini ya kan, ditambahkan dengan, sekarang ini kita cari, berarti ini kan aritmatika mempunyai beda yang sama, jadi S10 sama dengan 10 per 2 kali A berarti ini 4 ditambahkan dengan N kurang 1 9 ya, 10 kurang 1 9 dikalikan dengan B berarti ini 18 ya kan. Nah, jadi ini 22 kan, 22 dicoret dengan ini, maka ini 11.
Jadi hasilnya berapa? 110, ya kan? Nah, jadi di sini sama dengan 110 per 10. Ini saya coret dengan ini, maka hasilnya adalah 1/2 XO ditambahkan dengan 11. Inilah rata-rata data yang baru, data dari ini, ya kan? Nah, maka jawabannya yang A. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Bila data X1, X2, X3 sampai dengan X6 memiliki rata-rata B. Nah, sekarang ini rata-ratanya B. Bila tiap data diubah menjadi X1 kurang 1, X2 kurang 2, sampai dengan X3 kurang 4, sampai dengan X6 kurang 32, maka nilai rata-rata menjadi titik. Nah, yang ini juga sama ya, perubahan data tidak beraturan. Nah, jadi kita cari dulu nilainya. X1 tambah X2 sampai dengan X6, ya. Ini sama dengan 6 dikalikan B, ya kan? Nah, maka dari sini kita masuk ke data yang baru. X1 kurang 1 tambahkan dengan X2 kurang 2 ditambahkan dengan X3 kurang 4 tambah sampai dengan X6 dibagikan 32. Nah, ini kita bagikan 6, ya kan? Kita bagikan 6 karena disuruh mencari rata-rata, ya kan? Sama dengan. Nah, jadi ini kita jabarkan. Berarti bisa kita buat kayak gini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan X6 dibagikan dengan 6, dah. Nah, kemudian ditambahkan dengan negatif 1 tambah negatif 2 tambah negatif 4 tambah negatif 32. Berarti negatifnya boleh saya keluarkan. Berarti di sini 1 tambah 2 tambah 4 tambah sampai dengan 32 dibagikan dengan 6 sama dengan, ya kan? Nah, sekarang X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X6 totalnya kan 6B. Maka di sini saya buat 6B per B ditambahkan dengan. Nah, sekarang yang ini perhatikan. Ini 1 tambah 2 tambah 4 merupakan barisan geometri. Maka kita cari deret geometrinya. Sn sama dengan, pertama sekali kita cari dulu R-nya kan gitu. R itu adalah U2 per U1. Nah, yang ini 2 per 1, berarti 2 kan gitu kan. Nah, R-nya lebih besar dari 1, maka A R pangkat N dikurang 1 dibagikan dengan R dikurang 1. Nah, jadi hasilnya adalah A-nya kan 1, yang ini A. Maka 1 dalam kurung 2 pangkat 6, N-nya sebanyak 6. Nah, dikurangkan dengan 1 dibagikan dengan 2 kurang 1, 1. Nah, maka ini sama dengan 2 pangkat 6 itu 64 ya, dikurang 1, maka ini hasilnya 63, ya kan? Nah, sekarang di sini adalah negatif 63 dibagikan dengan 6. Maka ini sama dengan, ini saya coret ya, 6, yang ini tadi 6 ya, dibagi 6, yang ini 6. Berarti ini saya coret, hasilnya adalah B, kemudian dikurang 63 dibagi 6 itu adalah 10,5 ya, 10,5. Nah, maka hasilnya adalah yang ini, B kurang 10,5. Itulah rata-rata yang baru. Berarti jawabannya yang A. Paham ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Suatu data memiliki rata-rata 5 dan rentang 4. Maka ini saya buat rata-rata ya, 5. Yang ini rentang sama dengan jangkauan ya, 4. Oke. Jika setiap nilai dikalikan dengan P, kemudian ditambahkan dengan Q. Ini dikalikan dengan P, kemudian ditambahkan dengan Q. Didapat data baru, yaitu rata-ratanya 19 dan rentangnya 12. Maka nilai dari 3P kurang Q sama dengan titik-titik. Yang inilah yang dinamakan dengan perubahan data beraturan, ya. Nah, maka di sini saya buat kalau untuk rata-rata yang lama ini sama dengan 5. Kemudian kalau untuk jangkauan yang lama ini sama dengan 4, ya. Nah, setelah dikalikan dan juga ditambahkan, maka memperoleh rata-rata yang baru, ya. Ini sama dengan 19 dan juga jangkauan yang barunya sama dengan 12. Nah, ingat yang tadi, kalau untuk rataan, kalau dia dikalikan tetap dikalikan, kalau dia ditambah tetap ditambah, ya.
Nah, berarti rataan yang baru ini sama dengan P dikalikan rataan yang lama ditambahkan dengan Q. Berarti rataan yang baru 19 sama dengan 5 dikalikan dengan P tambah Q. Ya, inilah persamaan pertamanya. Kemudian masuk kita ke jangkauan. Nah, kalau dalam jangkauan, kalau dia ditambahkan tetap nilainya, ya kan? Nah, kalau dia dikalikan tetap dikalikan, ya, ada perubahannya kalau dia dikalikan. Nah, jadi yang berlaku itu hanya dikalikan. Kalau ditambahkan ini nilai jangkauannya sama dengan yang lama. Nah, jadi dari sini kita peroleh jangkauan yang baru itu sama dengan P dikalikan dengan jangkauan yang lama. Nah, jadi di sini berapa? 12 sama dengan 4 dikalikan P. Berarti P-nya sama dengan 3. Nah, kalau P-nya 3 kita substitusikan kemari. 5 kali 3, 15. Maka 19 kurang 15, Q-nya sama dengan 4. Nah, masuklah kita ke yang ditanyakan. 3P, di sini 3, di sini 4. Maka 9 kurang 4 sama dengan 5. Jawabannya yang C. Gitu caranya. Oke? Nah, sekarang masuk kita ke contoh soal yang nomor 5. Yang ini. Ya. Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median 2 lebihnya dari jangkauan. Jika semua data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, jumlah median dan jangkauan menjadi 21. Jangkauan data mula-mula adalah titik-titik. Nah, ini juga termasuk soal perubahan data beraturan, ya. Nah, di sini ada 10 data, ya kan? Nah, mediannya saya buat di sini median lama, ya, sama dengan 2 tambah jangkauan lama, kan gitu. Nah, ternyata jika semua data dikalikan 2, ingat ya, semua data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3. Nah, dikalikan 2 itu berlaku untuk jangkauan, varian, simpangan baku, dan juga simpangan rata-rata. Kalau untuk median, modus, kuartil, dan rataan tetap. Ya. Nah, sekarang masuklah kita ke median yang baru ditambahkan dengan jangkauan yang baru, ini sama dengan 21. Ya. Ingat, kalau untuk median yang baru, yang ini, berarti ini sama dengan, dia dikalikan 2, berarti 2 kali median yang lama, ya, kemudian dikurangkan dengan 3, ditambahkan dengan, untuk jangkauan yang berlaku itu hanya perkalian, ya. Maka di sini adalah 2 kali jangkauan lama, ya kan, sama dengan 21. Nah, maka dari sini kita peroleh 2 median lama tambah 2 jangkauan lama, ini sama dengan 24. Kalau ini kita jabarkan lagi, berarti median lama ditambahkan dengan jangkauan lama sama dengan 12. Nah, maka dari sini dikasih tahu pertama sekali tadi di soal, median lama itu sama dengan 2 tambah jangkauan lama. Maka ini tambah jangkauan lama sama dengan 12. Berarti ini 2 kali jangkauan lama sama dengan 12 kurang 2, 10. Artinya jangkauan lama sama dengan 10 bagi 2, hasilnya 5. Jawabannya yang B. Paham ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Dari sekumpulan data diketahui jumlah nilai rata-rata, simpangan rata-rata, dan simpangan baku 15. Jika semua data dikalikan 2 kemudian dikurangi 7, maka jumlah ketiga nilai statistika bertambah sebesar titik-titik. Nah, berarti kita cari dulu rata-rata yang lama ditambahkan dengan simpangan rata-rata yang lama ditambahkan dengan simpangan baku yang lama. Data yang lama maksudnya sama dengan 15. Nah, kemudian semua data dikalikan 2 kemudian dikurangi 7. Nah, ingat, dikalikan dan dikurangi itu berlaku untuk rataan, kan gitu. Nah, berarti dari sini kita peroleh, ya, 2 kali rataan yang lama dikurangi 7 ditambahkan dengan, kalau untuk simpangan rata-rata yang berlaku itu hanya perkalian, maka di sini 2 kali simpangan rata-rata yang lama tambah simpangan baku juga 2 kali simpangan baku. Kalau untuk pengurangan itu tidak berlaku, ya, sama dengan titik-titik, ya, sama dengan titik-titik. Ini yang ditanyakan.
Nah, maka dari sini adalah 2 kali simpangan lama tambah 2 kali simpangan rata-rata yang lama tambah 2 kali simpangan rata-rata yang baru sama dengan kurang 7 ya. Kurang 7 sama dengan titik-titik. Nah, yang ini bisa saya jabarkan. Ini kan sama dengan 2 dalam kurung rata-rata yang lama tambah SR yang lama tambah SB yang lama. Ini yang lama ya. Sama dengan tutup kurung dikurang 7 sama dengan titik-titik. Nah, ini sama dengan 15. Berarti 2 kali 15 30 dikurangkan 7 sama dengan 23. Inilah total nilai data yang baru jika ditambahkan jika dikalikan 2 dikurangi dengan 7. Maka perubahannya, perhatikan yang ini, maka jumlah ketiga nilai size 3 bertambah sebesar 15 dengan 23 itu bertambah sebesar 8. Maka jawabannya yang C.